Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Lalu ada seseorang yang berkata kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berjuanglah untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan telah menutup pintu, kamu akan berdiri di luar dan mengetuk-ngetuk pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakanlah pintu bagi kami.' Tetapi dia akan menjawab dan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang.' Lalu kamu akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi dia akan berkata kepadamu, 'Aku tidak tahu dari mana kamu datang. Enyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan.' Di sana akan terdapat ratapan dan kertak gigi ketika kamu melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi di dalam kerajaan Allah, tetapi kamu sendiri dicampakkan keluar. Orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Sesungguhnya ada orang yang terakhir yang akan menjadi orang yang pertama, dan ada orang yang pertama yang akan menjadi orang yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Suster, Bapak Ibu, Opa Oma, saudara-saudari umat beriman yang terkasih, sekali lagi selamat pagi untuk kita semua. Selamat pagi, Romo. Apa kabar? Baik. Tentang pintu yang sesak atau jalan yang sempit yang sudah kita dengar dalam Injil hari ini, sebenarnya mau mengangkat bahwa jalan menuju surga atau jalan menuju keselamatan itu tidaklah gampang, tidak mudah. Sempit itu menunjukkan kepada sisi perjuangan, sisi usaha. Dan jalan menuju surga atau keselamatan itu menuntut sebuah usaha keras dan menuntut kesetiaan serta perjuangan yang terus-menerus sampai akhir, sampai titik darah penghabisan. Dan memang bahwa perjalanan menuju hidup kekal itu terbuka bagi semua orang, tetapi kita harus melalui pintu yang sesak. Artinya harus ada komitmen diri, harus ada kesetiaan dan juga perjuangan. Kalau saya mengakui Yesus sebagai Tuhan dan bangga sebagai orang Kristiani, maka hidup saya itu harus betul-betul mencerminkan Kristus yang hadir dalam diri saya, bukan sebaliknya. Kita bangga menjadi orang Kristen atau orang Katolik,
tetapi hidup kita jauh dari apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Maka saudara-saudari, menarik sekali pertanyaan dari orang Yahudi kepada Yesus. Sedikit sajakah yang diselamatkan? Ini menarik sekali pertanyaan ini. Sedikit sajakah yang diselamatkan? Sebenarnya bukan pertanyaan yang penting di sini, banyak atau sedikit. Tetapi bagi Yesus yang penting itu adalah pastikan dirimu, pastikan bahwa Anda termasuk yang diselamatkan melalui perjuangan yang panjang, melalui kesetiaan yang tahan uji. Ini yang penting. Pastikan bahwa saya ini adalah termasuk yang diselamatkan. Saudara-saudariku, umat Tuhan yang terkasih, ingat bahwa tidak ada yang serba otomatis, termasuk untuk memperoleh keselamatan ini tidak otomatis. Jadi kadang kita berpikir bahwa karena kita sudah dibaptis maka langsung otomatis selamat, langsung otomatis masuk surga. Tidak. Tapi harus berjuang, harus berusaha, harus setia dan taat. Jadi tidak ada yang otomatis. Iman itu harus diwujud nyatakan dalam perbuatan, tidak otomatis. Betul tidak Bapak Ibu? Ya. Memang betul bahwa keselamatan itu diberikan Allah cuma-cuma kepada kita manusia, tapi bukan berarti tanpa perjuangan, bukan berarti tanpa usaha dari kita. Karena itu jangan sampai kita datang ke gereja itu hanya pada saat kita dibaptis, hanya pada saat kita menikah, lalu yang terakhir itu meninggal dunia. Jangan sampai seperti itu. Nanti jawabannya itu ada dalam Injil tadi. Aku tidak tahu kamu dari mana. Hanyalah dari hadapanku, hai kamu sekalian yang melakukan kejahatan. Jadi ingat bahwa keselamatan itu tidak otomatis, tapi butuh perjuangan dan dalam menghidupi iman yang terus menerus. Saudara-saudariku umat Tuhan yang terkasih, hari ini kita diajak untuk memberikan kesaksian hidup yang baik sebagai orang-orang beriman, sebagai pengikut-pengikut Yesus yang setia, yang tekun dan bijaksana, berani berjuang untuk kebenaran, berani berjuang untuk keadilan, serta melakukan kehendak Tuhan. Memang tidak mudah, tapi bukan berarti tidak mungkin. Mari kita belajar untuk hidup sederhana dan rendah hati. Selain itu kita diajak untuk berdoa dan mengikuti perayaan Ekaristi, dan yang terakhir kita diajak untuk peduli kepada sesama kita yang membutuhkan. Kalau ini semua kita lakukan di dalam hidup kita, maka sesesak apapun jalan itu, sesempit apapun pintu itu, pasti bisa dilewati dengan sukacita dan kegembiraan. Tuhan memberkati. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus.